Bayangkan kita hidup di negeri kita sendiri, namun kita selalu dianggap seperti orang asing. Padahal kita bekerja keras, bersekolah, membayar pajak, namun hak kita sebagai manusia selalu diabaikan. Hanya karena kita bukan orang Belanda. Hai, aku Andi Naurista dengan NIM 057133705. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa. Memasuki tahun 1900-an, Belanda memperlakukan politik etis, sebuah kebijakan yang katanya ingin membalas hutang kehormatan kepada rakyat Hindia melalui pendidikan, irigasi, dan perpindahan penduduk. Kebijakan ini memang melahirkan kaum terpelajar pribumi, namun di sisi lain, semakin mereka terdidik, semakin jelas pula mereka melihat betapa tidak adilnya sistem yang mengurung mereka. Diskriminasi rasial merajalela. Golongan Indo, keturunan campuran Eropa dan pribumi pun merasakan hal yang sama. Mereka tidak sepenuhnya diterima oleh Belanda, namun juga tidak diperlakukan setara dengan pribumi dalam hal-hal politik. Dari ketidakadilan itulah muncul keberanian untuk berorganisasi secara politik, bukan sekedar di bidang budaya atau pendidikan saja, melainkan langsung menantang sistem kolonial itu sendiri. Pada 25 Desember 1912, di kota Bandung, 3 tokoh dengan latar belakang berbeda bersatu untuk mendirikan Indis Party. Mereka dikenal sebagai 3 serangkai. Yang pertama, ada Ernest Francis Eugene Dawes Dekker, seorang keturunan Belanda Jawa, jurnalis berani yang menjadi motor penggerak organisasi tersebut. Yang kedua, ada Cipto Mangunkusumo. Beliau merupakan dokter pribumi yang pernah dan suaranya sama tajamnya dengan pemikiran dalam mengkritik kolonialisme. Yang ketiga, Suwandi Suryaningrat, yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Ia adalah pendiri Taman Siswa dan Babak Pendidikan Nasional Indonesia. 3 orang, 3 latar, 1 tekad. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memerdekakan Hindia. Menurut kalian, apa sih yang membuat Indis Party begitu istimewa? Pada dasarnya, semboyannya adalah Indi los van Holland, yang artinya Hindia lepas dari Belanda, dan Indi voor Indi, yang artinya Hindia untuk orang Hindia. Mereka memiliki tujuan yang jelas. Pertama, menuntut kemerdekaan Hindia dari penjajahan Belanda. Kedua, menghapus segala bentuk diskriminasi rasial. 3. Menyatukan seluruh penduduk Hindia, siapapun mereka. Jawa, Sunda, Melayu, Tionghoa, Arab, dan Indo, dalam satu identitas kebangsaan bersama. Dan yang keempat, menanamkan rasa cinta tanah air yang sejati. Bukan perjuangan satu suku saja, bukan perjuangan satu golongan. Ini adalah perjuangan semua rakyat Hindia. Sebenarnya, bagaimana sih Indis Party menanamkan kesadaran persatuan? Jadi begini, dengan 2 senjata utama, yaitu kata-kata dan keberanian. Mereka menerbitkan surat kabar The Express, media yang menjadi corong ide-ide nasionalisme dan kritik tajam terhadap kebijakan kolonial. Dibaca oleh ribuan orang dari berbagai latar belakang. Lalu, Suwandi Suryaningrat menulis sebuah artikel yang mengguncang Hindia Belanda. Als is on, Netherlands was. Atau dalam bahasa Indonesia, artinya seandainya aku seorang Belanda. Isinya seperti ini. Jika aku orang Belanda, aku tidak akan merayakan kemerdekaan di negeri yang kujajah, di zaman orang-orang yang kurenggut kemerdekaannya. Tulisan ini bukan sekedar kritik. Ini adalah cermin yang memaksa semua orang untuk melihat ketidakadilan yang terjadi. Dalam waktu yang singkat, Indis Party berhasil menghimpun lebih dari 7.000 anggota, bukti nyata bahwa gagasan persatuan lintas ras dan suku bergema di hati banyak orang. Sayangnya, Belanda tidak tinggal diam.
pada 1913, Indies Party dilarang dan ketiga pendirinya diasingkan ke Belanda. Organisasi ini hanya bertahan selama 1 tahun. Namun, benih yang mereka tanam tidak bisa dicabut begitu saja. Gagasan bahwa seluruh rakyat Nusantara, apapun suku dan ras mereka, adalah satu bangsa. Gagasan itu terus tumbuh, yang mengalir ke dalam Sumpah Pemuda 1928, yang dengan lantang menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ki Hajar Dewantara setelah kembali pengasingan mendirikan Taman Hiswa, sekolah yang mendidik generasi penerus bangsa dengan semangat kemerdekaan. Dan pada 17 Agustus 1945, cita-cita Indies Party akhirnya terwujud, yaitu Indonesia Merdeka. Indies Party memang hanya bertahan selama 1 tahun, tapi warisan pemikirannya bertahan selamanya. Mereka mengajarkan kita bahwa persatuan bukan berarti keseragaman, melainkan keberanian untuk berdiri bersama, melampaui perbedaan demi satu tujuan yang lebih besar. Dan itulah yang kita sebut Indonesia.